Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, in this second video, I will deliver material related to the business visibility study course, namely segmentation, targeting, and positioning. Okay, let's go straight to the discussion. Mengapa segmentation, targeting, dan positioning itu penting? Nah, di pasar yang sangat kompetitif saat ini, perusahaan tidak bisa lagi efektif menjangkau dan memuaskan semua orang dengan pendekatan yang sama. Jadi, STP hadir sebagai kerangka kerja penting yang membantu perusahaan, yaitu untuk memfokuskan upaya mengidentifikasi dan menjangkau pelanggan yang mungkin paling membeli produk atau layanan mereka sehingga meningkatkan efisiensi pemasaran. Kemudian menciptakan keunggulan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan spesifik dari segmen pasar yang ditargetkan. Perusahaan dapat menawarkan nilai yang lebih baik dan berbeda dari pesaing. Kemudian ada mengoptimalkan sumber daya. STP ini membantu dalam mengalokasikan anggaran dan upaya pemasaran secara lebih efektif kepada audiens yang tepat melalui saluran yang relevan. Kemudian ada definisi dari segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini itu adalah proses krusial dalam pemasaran yang melibatkan pembagian pasar yang luas dan beragam, yaitu menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, tujuannya itu untuk memahami perbedaan kebutuhan, keinginan, dan perilaku di antara kelompok-kelompok pelanggan ini. Ada beberapa dasar segmentasi yang dapat digunakan. Itu yang pertama ada demografis, itu berdasarkan karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua, itu geografis, yaitu berdasarkan lokasi geografis seperti wilayah, ukuran kota, dan juga iklim. Ketiga, itu ada psikografis, itu berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan juga nilai-nilai maupun sikap konsumen. Yang keempat, itu ada perilaku, berdasarkan bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan seperti manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, dan juga loyalitas merek. Nah, proses segmentasi pasar itu melibatkan beberapa langkah penting, yaitu mengidentifikasi variabel segmentasi, kemudian mengembangkan profil segmen, yang ketiga evaluasi daya tarik segmen, dan yang keempat itu pilih segmen target. Selanjutnya ada definisi dari target pasar, yaitu targeting. Targeting itu adalah tahap penting setelah segmentasi, di mana perusahaan mengevaluasi daya tarik dari setiap segmen pasar yang telah diidentifikasi. Tujuannya untuk memilih satu atau lebih segmen yang paling mengutamakan dan memiliki potensi pertumbuhan untuk dilayani. Ada beberapa strategi penetapan target yang dapat dipilih perusahaan. Yang pertama itu seperti pemasaran massal atau undifferentiated marketing, yaitu menawarkan satu produk atau layanan untuk seluruh pasar, mengabaikan perbedaan segmen. Yang kedua, itu ada pemasaran terdiferensiasi atau differentiated marketing, itu menargetkan beberapa segmen pasar yang berbeda dan mengembangkan penawaran yang berbeda untuk masing-masing segmen. Yang ketiga, ada pemasaran terkonsentrasi atau niche marketing, yaitu memfokuskan upaya pemasaran pada satu segmen pasar yang kecil namun potensial. Yang kelima, itu ada pemasaran mikro atau micro marketing, yaitu menyesuaikan penawaran dan program pemasaran untuk kebutuhan individu spesifik atau lokasi geografis. Kemudian di sini ada definisi posisi pasar atau positioning, adalah tahap akhir yang krusial dalam STP yang berfokus pada merancang penawaran dan citra perusahaan agar tertanam kuat dan dihargai dalam benak konsumen target. Tujuannya adalah untuk menciptakan persepsi yang jelas dan menguntungkan tentang produk atau layanan dibandingkan dengan pesaing. Proses positioning ini melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif. Yang kedua itu pilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang ketiga, kembangkan strategi positioning.
Yang keempat, sampaikan positioning. Selanjutnya, di sini saya mengambil contoh STP dari bisnis Starbucks. Jadi, segmentasi dari bisnis Starbucks ini, demografisnya itu usia dari 18 sampai 45 tahun dengan fokus pada dewasa muda dan profesional. Pendapatan menengah ke atas, gaya hidup itu urban, sibuk, dan juga menghargai pengalaman. Yang kedua ada psikografis, yaitu pencinta kopi. Individu yang mencari tempat ketiga selain rumah atau kantor, menghargai kualitas, kenyamanan, dan juga status. Perilakunya itu loyalitas tinggi, mencari kopi berkualitas, suasana yang nyaman, dan layanan yang baik. Secara geografis itu berfokus di area perkotaan atau lokasi dengan lalu lintas tinggi. Kemudian, targeting dari Starbucks sendiri itu profesional, muda, dan mahasiswa. Kemudian, pecinta kopi, dan juga individu yang mencari pengalaman. Kemudian ada positioning, itu the third place. Bukan hanya kedai kopi, tetapi ruang komunitas yang nyaman dan ramah. Pengalaman kopi yang premium, gaya hidup dan status, terkait dengan citra merek yang modern, tren, dan aspiratif. Maybe that's all I can convey in this video. Hopefully it's useful and thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.